Terkirim. Aku mengedarkan pandangan, kemudian membuka pintu kamar. Masih gelap mungkin ibu dan Sania belum berhasil, atau takut melahirkan saklar. Aku takut, Mas. Gak bisa caranya. Terdengar suara Sania sedang berbicara dengan Mas Benny. Mereka berusaha kembali masuk ke dalam rumah. Aku kembali meletakkan ponsel itu di atas meja dengan posisi semula. Kembali mengambil posisi sembunyi, sembari menikmati raut wajah mereka. Terutama Mas Benny. Bagaimana ya jika dia tahu uang 100 juta berhasil masuk ke dalam rekeningku? Mas, aku belum jadi transfer loh tadi. Mas aja deh yang transferin, ucap Sania. Mas Benny mengambil ponsel. Tret, ponselku bergetar. Ternyata ada pesan masuk dari Kak Marwah. Ternyata screenshot chat dari WA grup keluarga mereka. Om Benny, jangan lupa bagian Airin ya. Besok untuk beli tas sekolah baru, cukup 5 juta aja. Pesan dari Mbak Husna. Memang gak tahu malu nih orang. Di WhatsApp masih ngemis duit pada suamiku. Tahu aja dia sedang dapat bonus katanya. Kemana saldoku? Teriak Mas Benny. Dia menatap layar ponsel dengan tatapan seakan tak percaya. Aku sangat ingin tertawa melihat raut wajah syok Mas Benny. Apalagi ibu dan Sania yang ikut panik. Kenapa, Mas? Sania panik dan ikut melihat layar ponsel Mas Benny. Kemana yang 100 juta? Ujar Sania setelah melihatnya. Ada apa sih? Ibu tak kalah khawatir. Uang Mas Benny hilang, Bu. 100 juta. Jelas Sania. Apa? Ibu justru pingsan. Aku semakin sakit perut menahan tawa. Walaupun sedikit kasihan melihat ibu yang pingsan karena syok mendengar Mas Benny kehilangan uang. Mas Benny menggendong tubuh ibu dan membaringkannya di sofa. Sania, ambil minyak kayu putih di lemari itu, tunjuk Mas Benny. Sania segera mengambilnya. Mereka berusaha membuat ibu sadar, sedangkan Mas Benny kembali memeriksa ponselnya. Dan Naswah, teriakannya sangat kencang. Kenapa kamu berteriak, Mas? Tanya Sania. Uang itu dikirim ke rekening atas nama Naswah. Pasti dia yang telah mencurinya, jawab Mas Benny. Aku tahu. Pasti dia gak akan tahu. Saatnya keluar dari persembunyian. Kamu? Tunjuk Mas Benny saat melihatku menghampiri mereka. Aku tersenyum dan duduk manis di sofa. Sania menatap tajam padaku. Mungkin ia kesal, aku seperti tak mempunyai salah. Tapi memang aku tak salah. Itu uang suamiku. Apalagi ia tak pernah menafkahi dengan layak. Kembalikan uangku. Bisanya kamu mencuri. Licik kamu, Naswah. Tadi uang ini masih ada. Kenapa sekarang sudah terkirim ke rekeningmu? Cecar Mas Benny. Aku hanya diam, yang semakin membuat mereka geram padaku. Tak lama, ibu akhirnya sadar. Ibu tahu yang mencuri uang Mas Benny itu adalah Mbak Naswah. Sania menunjukku. Kini mereka bertiga, seperti akan siap ngeroyok diriku. Itu nafkahmu untukku, Mas, jawabku lirih seperti seorang istri yang teraniaya. Itu bukan nafkah, tapi kamu mencuri, saut Mas Benny. Naswah, cepat kembalikan uang Benny, atau ucapan ibu terhenti. Atau apa, Bu? Tanyaku. Kamu memang menantang ibu ya? Bentak ibu. Selama ini aku seperti tak dianggap oleh Mas Benny. Bahkan kalian juga menguasai gajinya, ucapku. Memangnya kenapa? Itu sudah kewajiban Benny memberi ibu dan adiknya nafkah, karena bapaknya telah tiada.
Dan besok Benny akan naik jabatan. Gajinya naik 5 kali lipat. Itu karena doa ibu, bukan kamu. Cepat kembalikan uang itu, ucap ibu. Jadi besok Mas Benny naik jabatan. Semakin semena-mena dia padaku. Apalagi dia mau ta'aruf dengan Nelia. Aku tidak mau, ucapku singkat. Memang mencari masalah dia, Bu, ucap Sania. Ibu menamparku dengan keras. Aku masih diam. Mas Benny menamparku menggunakan bantal sofa. Kamu mau dibeli pelajaran atau kembalikan uangku? Teriak Mas Benny tepat di samping telingaku. Aku tidak akan mengembalikannya, ucapku lirih. Maumu apa sih, Naswah? Ucap Mas Benny. Kembali melemparku menggunakan bantal sofa itu. Tidak terlalu sakit pada fisikku, tapi melukai batinku tentu saja. Manusia seperti apa yang aku nikahi ini? Kenapa dia begitu kasar padaku? Tidak ada sedikit pun kasih sayang di hatinya. Lihat aku diperlakukan seperti ini oleh keluarganya. Justru dia juga ikut-ikutan. Kenapa sih dia? Hanya diam saja semakin membuat kesal, ucap ibu yang mungkin gregetan melihat tingkahku. Ibu dan Sania pulang dulu ya. Aku akan bicara pada Naswah. Mas Benny meminta ibu dan adiknya untuk pulang. Kemudian mengantarkan ibu dan Sania ke depan pintu. Aku dengan cepat berdiri dan mengambil ponsel yang tadi aku letakkan di depan lemari yang mengarah ke ruang tamu. Aku meletakkannya juga dengan sangat hati-hati agar tidak terlihat oleh mereka. Ya, aku merekam semua apa yang terjadi. Jika hanya mengandalkan kamera CCTV, sepertinya kurang jelas. Lebih jelas menggunakan kamera HP. Bahkan suaranya juga akan terdengar. Mas Benny, kamu tidak akan naik jabatan jika video ini aku viralkan. Jangan harap hidupmu membaik setelah membuatku terluka. Puff, Naswah. Mas Benny kembali. Aku memasukkan ponsel ke dalam saku piyama yang aku kenakan. Setelah tadi aku pastikan menyimpan video rekaman itu. Naswah, kita ke kamar, ajak Mas Benny. Aku menuruti ucapannya. Kami berdua masuk di dalam kamar. Ia meminta aku untuk duduk di tepi ranjang. Mas Benny menepuk tempat di sebelahnya agar aku duduk. Aku mengikuti kemauan Mas Benny dan menatap ke depan. Rasanya enggan untuk menoleh padanya. Naswah, Mas mohon banget, tolong kamu kembalikan uang itu. Karena uang itu mau Mas pakai modal untuk kawin lagi, selahku. Mas Benny belum mengetahui jika aku sudah tahu semua rencananya dan berniat menikah lagi. Apa yang kamu katakan sih, Naswah? Tukas Mas Benny menatapku. Suaranya menjadi kesal. Terus, untuk modal apa? Tanyaku masih pura-pura. Belum tahu rencana Mas Benny. Rahang Mas Benny mengeras dan menaikkan sebelah alisnya. Untuk modal usaha. Jangan banyak tanya. Kamu juga akan tahu, ujar Mas Benny. Aku tidak tahu, Mas. Ini sudah menjadi uangku. Jika kamu tidak terima, silakan pergi ke rumahku ini. Kau memang istri yang licik dan lugas. Jika aku sudah naik jabatan nanti, aku akan mendapatkan rumah dan mobil. Tidak butuh kamu tinggal bersamamu, ujar Mas Benny. Kemudian ia berdiri dan keluar dari kamar. Brak. Mas Benny membanting pintu dengan kasar. Rumah, mobil. Tak semudah itu, Vogelso. Aku mencebik membayangkan cita-cita Mas Benny yang akan kugagalkan satu persatu. Tidak peduli Mas Benny menginap di mana, aku bisa tidur nyenyak untuk malam ini. Sebelum besok bertemu Delia saat bidadari Mas Benny. Walaupun pagi ini aku harus berangkat kerja,
Namun malam nanti adalah yang paling kutunggu untuk membongkar kedok buaya suamiku sendiri. Apakah Delia akan ilfil dan langsung membatalkan ta'aruf mereka? Mas Benny tidak ada di rumah. Mungkin dia menginap di rumah ibu setelah kuusir semalam. Tret, pesan dari Kak Marwah. Kamu fokus aja dulu dengan ta'aruf nanti malam. Soal uang besok kita cari solusinya bersama dan memberi pelajaran pada Naswah yang songong itu. Pesan dari ibu. Gak sabar deh Benny sama Delia. Semoga dia baik ya. Timpal Mbak Husna. Di bawah itu, Mbak Hus mengirimkan foto sosial media Delia dan beberapa fotonya sedang liburan di luar negeri. Calon mantu ibu, sosialita kelas atas dan cantik. Puji ibu. Jika Benny menikah sama Delia, pasti mewah banget resepsinya. Balas Mbak Husna kembali. Aku tersenyum kecut melihat pesan dari manusia munafik ini. Terbesit untuk mencari sosial media Delia dan bertemu. Dia sering menampakkan kehidupan mewah, liburan. Barang yang ia kenakan juga branded. Hidupnya seperti anak seorang sultan. Sore ini, sebelum pulang aku mampir ke toko kue. Rasanya ingin makan yang manis untuk menaikkan mood. Aku membawa nampan kecil sembari memilih kue yang aku inginkan. Ini mau mah, ucap wanita di sebelahku. Entah kenapa aku refleks menoleh. Tatapanku terpaku karena wajah wanita itu sangat mirip Delia yang sebelumnya aku lihat melalui foto. Tidak salah lagi, dia Delia bersama seorang wanita yang sudah berumur mungkin sekitar 45 tahun. Mama mau ini, tunjuk wanita itu. Ternyata itu mamanya. Wajah Mama Delia tak asing bagiku. Memoriku mengingat pada 12 tahun silam, saat aku masih berusia 13 tahun dan tinggal bersama nenek, Tante Ratu, dan Om Firman. Apakah Tante Ratu yang telah meninggalkanku di panti asuhan seorang diri di kala malam yang mencengkam bagiku? Flashback on. Turun kamu. Tante Ratu menarik tanganku dengan kasar untuk keluar dari dalam mobil. Gak mau tante, aku mau dibawa kemana? Aku menangis dan memohon padanya agar tidak diturunkan. Kamu tarik saja, pinta Om Firman. Tante Ratu menarikku hingga aku hampir terjatuh di jalanan yang beraspal. Itu panti asuhan, kamu masuk saja ke sana, tunjuk Tante Ratu dan kembali masuk ke dalam mobil. Flashback off. Sejak itulah aku tumbuh di panti asuhan karena dia wanita jahat. Tapi seingatku, Tante Ratu dan Om Firman tidak mempunyai anak. Mereka ternyata sadar kuperhatikan dan kemudian menjauh, mungkin merasa risih dengan tatapanku. Semangatku semakin membara untuk bisa ikut dengan Mas Benny nanti malam. Aku harus mengikutinya karena aku juga ingin tahu di mana rumah Tante Ratu sekarang. Selama ini dia hidup tenang dan bergelimpang kekayaan. Sedangkan aku harus berjuang menghadapi asam garam kehidupan hingga mendapatkan semua yang kumiliki sekarang dari hasil kerja keras. Apakah nenekku masih bersama mereka? Rasanya tak sabar. Aku menuju ke kasir dan membayar semuanya. Saat di parkiran, kami kembali bertemu. Namun wajah Tante Ratu ketus dan langsung masuk dalam mobil. Pasti dia risih. Namun dia belum mengetahui siapa aku. Jika tahu, aku berada di dekatnya, pasti dia sudah panik. Karena sekarang aku sudah dewasa dan bisa menuntut hak yang seharusnya menjadi milikku. Jelas hidupnya tampak makmur, mobilnya saja mewah. Apakah semua yang dimiliki Delia sekarang itu punyaku? Mereka telah merampas segalanya.